Malam ini alhamdulillah kita sedikit membaca manaqib daripada aulia Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekh Muhammad Syarwani Abdan atau dikenal dengan Guru Bangil. Nama kecil beliau yaitu Guru Muhammad Syarwani Abdan adalah beliau ini dilahirkan di Kampung Melayu, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1913 Masehi. Kalau sekarang itu kurang lebih 110 tahun kalau Sidin masih hidup sekarang. Kalau zaman ini, ya lah, kita ini kan 2023 sudah. Nah, Sidin 1913 Masehi, 110 tahun. Yang bertepatan dengan tahun 1334 Hijriah dari pasangan Haji Muhammad Abdan dan Haji Halimatus Sa'diyah. Ia masih terhitung keturunan ulama besar terkenal dari Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, yaitu Datuk Lampayan, di mana kakeknya yang keenam adalah putra Saidah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dikisahkan sejak kecil ia mempunyai himmah, semangat yang kuat untuk belajar ilmu agama. Awal pendidikannya ia jalani di Madrasah Darussalam Martapura, yang kalau itu diasuh oleh pamannya sendiri Syekh Muhammad Kashful Anwar. Nah ini ialah terkenal Syekh Muhammad Kashful Anwar, itu ulama luar biasa, salah satu amalan Sidin itu diterangkan oleh masyhur daripada santri-santri Darussalam. Ini Guru Kashful, apabila Sidin hendak guring itu selalu Sidin minta maaf, minta ampun dengan bini Sidin. Nah ini bagus kita amalkan, ya lu Sidin, ya lah. Orang Banjar tuh nyawi bini itu balu Sidin, ya lah. Dan orang kita mungkin ya terserah pian dia nyambut beb kah apa kah, sayang kah, ayang kah, pian apa beb saya ayang lah beb, nah ayang ya Sidin, ya lah. Yang ya lah, ulun minta maaf dunia akhirat kalau hari ini ulun mempunyai kesalahan dan pian. Itu Sidin selalu, setiap Sidin apabila guring, dan bini Sidin pun demikian. Abahnya ulun pun minta maaf, minta ridho, minta halal dan pian kalau ada hari ini hak-hak tidak tertunaikan. Kita kada tahu, pasangan suami istri mungkin ya kita ada hak-hak yang kada kita tunaikan. Nah ini salah satu yang rancak masyhur itu di kalangan santri-santri Darussalam. Itu salah satu wasiat daripada ataupun kisah Syekh Kashful Anwar ini luar biasa Sidin. Minta maaf tiap hari itu, minta maaf dengan istri Sidin, karena kita udah tahu sudah guring nih bangun lagi atau mati selajur, ya, umur kita udah tahu. Faiza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah sampai maka tidak bisa dilambatkan dan tidak bisa dicepatkan. Maka itu Sidin ini Guru Kashful Anwar, seorang ulama, yaitu mencetak para ulama. Sementara pamannya Syekh Muhammad Kashful Anwar dikenal luas sebagai seorang alim al-alamah, hingga Tuan Guru Zaini Martapura pernah menyebutnya sebagai salah satu mujaddid, yaitu ulama pembaruan agama. Karena di zaman dulu setelah Datuk Lampayan itu banyak juga ulama, tapi tidak ada yang masyhur. Lalu itu setelah itu ada Syekh Muhammad Kashful Anwar. Nah Sidin ini mujaddid atau pembaruan Islamnya, namanya mujaddid, jaddada yujaddidu, ialah mujaddidnya Islam. Artinya orang ulama yang meluaskan Islam khususnya di kota Kalsel sana. Yalah. Setelah itu turunlah kepada guru sekumpul. Nah kita masyhur, ialah kita nanya banyak daripada berkah daripada guru sekumpul juga. Selain kepada pamannya, ia juga belajar kepada beberapa ulama terkenal di kota Martapura pada saat itu seperti Tuan Syekh Ismail Ibrahim Khotib. Nah ini Sidin ini Guru Syarwani ini ketika belajar lagi kecilnya dengan Tuan Guru Ismail ini, Sidin ini mengajinya di Jukung. Luar biasa himmah Sidin. Jadinya ketika Tuan Syekh Ismail ini hendak kemana kena, yang mengayuhkan dukungnya adalah Guru Syarwani muda nih, masih muda Sidin. Sambil Sidin berjukung, ini Guru Ismail sambil membacakan kitab. Salah satu kitab yang dibacakan adalah Durratun Nafis. Ini tasawuf yang tinggi, iyalah. Durratun Nafis salah satu kitab tasawuf yang tinggi. Kita kada boleh
membacanya sembarangan, mungkin pian kadang sembahyangan lagi, ya lah, kadang mau lagi bergaul dengan orang berpandai dengan pohon dia sudah sama aja jar makhluk dia pohon, nah bisa, ya lah, hati-hati juga, ya lah. Jadinya salah satu kitab yang dia Sidin baca dengan Syekh Ismail bin Ibrahim Khatib ini adalah Duratul Nafis. Ini Sidin dijukung sambil karena himmah semangat Sidin belajar tadi. Jadi guru membacakan, Sidin mendengarkan. Ulama dulu lah luar biasa hafalannya kita ini dibacakan 10 kali belum tentu hafal. Nah, jarak dahulu di zaman dahulu orang belajar hadis itu 15 balik aja ketika dibacaan gurunya tutup itu kitab hafalnya sih. Itu di zaman Abu Hulun, kurang lebih zaman 60-an ketika belajar dan guru Sya'rani Arif, ya lah. Zaman kita jangankan baca selembar jadi belum tentu hafal. Kenapa ya? Banyak mungkin entah dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa hati, dan banyak kan makanan dan yang lain-lainnya, banyak faktornya, ya lah. Kita makan apakah misalnya, ya lah, baharinya dalam vaksin di Sidin jatuh telah letahulun itu mungkin Sidin kalau nah, yang jelas melemahnya hafalan seseorang karena dosanya, yalah, seperti Imam Syafi'i pernah mengadukan kepada Imam Waqi gurunya, ujar gurunya apa, bahwa maka apa supaya hafal itu mintarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Nah, ketika Imam Syafi'i, ya lo kisahnya Sidin berjalan melihat daripada batis perempuan yang tersingkai karena angin aja, batis bebinian. Kalau kita ini kan batis lagi sudah pahanya gini kelihatan di jalan sana. Yalah, ya lebih pelan. Itu Imam Syafi'i kurang hafalannya, yalah, karena melihat batis binian sampai terbuka di mata kakinya karena tersingkai karena angin ya. Karena Sidin di pasar melewati pasar melihat dari batis binian, akhirnya apa, melemah hafalan Sidin. Masya Allah kita, ya bagi kita sekarang nih, makanya kita di akhir zaman ini kebanyakan daripada istidraj ataupun dua kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mungkin ke Imam Syafi'i kada bisa hilang semua hafalan dan lain-lainnya. Iyalah, luar biasa. Karena ujar gurunya apa? Al-ilmu nur wan nur la yuhda lil ma'asi. Tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Pada usia yang masih sangat muda, ia meninggalkan kampung halamannya Martapura menuju Pulau Jawa dan bermukim di kota Bangil dengan maksud memperdalam ilmu agama Islam. Kala itu ia belajar kepada beberapa ulama di kota Bangil. Jadinya Sidin ini sebelum ke kota Mekah, Sidin ini sempat pun belajar di kota Bangil. Karena orang tua Sidin dahulunya itu sudah berdagang di kota Bangil, bahkan terkenal jar Bani Yusuf. Terkenal ini keluarga Sidin ini terkenal orang-orang sugih, pedagang. Ya, pedagang. Jadi lagi halus Sidin itu masih kecil Sidin, masih di bawah 16 tahun sudah ke kota Bangil, belajar di kota Bangil dengan beberapa ulama. Saat ia berusia 16 tahun, pamannya Syekh Muhammad Kashful Anwar membawanya pergi ke kota Mekah. Selain dirinya ikut pula saudara sepupunya Kiai Haji Muhammad ataupun Syekh Muhammad Sya'rani Arif. Ini adalah muhaddis. Sidin hafal Kutubus Sittah, kurang lebih mungkin ribuan hadis, ratusan ribu Sidin hafal. Ujar Abu Hulun, ini guru Sya'rani Arif, ketika belajar Sidin sambil guring aja. Tapi apabila satu kalimat dia salah, itu Sidin tahu. Wah, luar biasa. Yalah. Misalnya baca iyyaka na'budu iyyaka wa-nya aja kurang, itu langsung Sidin sambil ngatok gini, jadi meja aja katok Sidin. Nah Sidin guring aja. Karena sudah hadis tadi mendarah daging di awak Sidin. Yalah, terkenal al-muhaddis. Sidin ini terkenal al-muhaddis. Ia dan sepupunya tersebut melanjutkan pelajaran ilmu agama di bawah bimbingan dan pengawasan langsung dari sang paman. Selama berada di kota suci itu, kedua pemuda ini dikenal sangat tekun mengisi waktu mereka dengan menuntut ilmu agama.
Bahkan Sidin ini diterangkan, Sidin ini mengaji di Mekah dulu itu selama 10 tahun, dan Sidin selama 10 tahun itu kada dibiayain orang tua Sidin. Benar orang tua Sidin sugih. Kenapa? Bukan karena orang tua Sidin pelit, tapi karena di zaman bahari mengirim itu susah. Kada kayak kita sekarang ATM nyaman, yalah. Hendak kirim sana sini mudah, tinggal HP aja lagi uratan. Shopee Pay, Dana, apalagi ya itulah apakah, yalah. Tapi ini belum promosi bang. Yalah. Artinya mudah di zaman Sidin. Tapi kalau mengirim itu kadang-kadang bisa apa ngarannya sendat di mana-mana. Yalah. Jadinya kada sampai ke Sidin. Kadang-kadang itu bisa kada sampai. Jadinya berapa tahun dia sebagian riwayat 9 tahun itu Sidin kada diberi. Terus bang Sidin makannya sekolah kayak apa? Nah orang-orang dulu makannya itu orang Mekah biasanya dulu itu batisnya kepalanya itu kada diambil. Nah jadinya Sidin mengambil itulah batisnya kepalanya, yalah itu panggang dimasak. Nah, nyaman kalau bagi orang kita, bagi orang Arab biasa aja makan gitulah. Apalagi orang bahari itu di zaman kurang lebih 70, zaman 70 dulu jadi guru ulun, orang Mekah itu apabila pengerjaannya beternak ataupun apa namanya ini amano kambing, ringkasnya mengembala kambing, itu paling sedikit orang Mekah itu bisi 200 ekor kambing, itu paling sedikit, itu orang yang paling sedikit. Kalau bangkas kita kadang mau dikisah bisi 2 butingin syukur sudah ya, 10 buting udah sesugih sudah sekampungan Sidin, Masya Allah. Ya lah, itu paling sedikit orang Mekah di zaman dulu itu 200 jadi dulu. Jadinya karena kan orang banyak menyembelih dan apa-apa bayar dam dan lain-lainnya. Nah itulah kesan makan Sidin luar biasa. Dan di antara guru-guru Sidin yaitu Syekh Muhammad Amin Qutbi, ini termasuk daripada Syekh Futuh ataupun Syekh rohaninya daripada guru sekumpul, ialah Syekh Amin Qutbi. Dan Syekh Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan, Syekh Muhammad Al-Arabi, dan banyak daripada guru-guru Sidin yang ada di kota Mekah dahulunya. Rupanya ketekunan belajar dua keponakan Syekh Muhammad Kashfu Anwar, yaitu Guru Syarwani dan Syekh Sya'rani Arif, ini diperhatikan oleh para gurunya. Diceritakan pada guru-guru itu sangat menyayangi keduanya, ketekunan dan kecerdasan mereka berdua terlihat menonjol dibandingkan teman-teman yang lain. Dalam beberapa tahun saja mereka berdua sudah cukup dikenal di kota Mekah hingga keduanya dijuluki dua mutiara Banjar. Mutiara Banjar terkenal. Yalah. Kenapa ya? Karena kealiman himmah mereka, semangat mereka. Karena orang bahari mengaji luar biasa. Yalah, lampu kadada ngalih banar lampu. Jangan kan ini Guru Syarwani, Guru Saman, itu Guru Saman mulia. Kalau pian pernah ziarah ke sekumpul yang dihiga Guru sekumpul itu berdua, Guru Salman dan Guru Saman, itu ketika mengaji dulu Sidin di kota Mekah, yang dimakan Sidin itu cuma kulit aja. Nah kulit semangka yang diambil Sidin yang kada terpakai orang, ya itu dipalar Sidin. Kenapa? Himmahnya orang bahari hendak ilmu agama. Maka wajar ya mereka ulama ini mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian daripada manusia karena semangat mereka menuntut ilmu daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak heran jika keduanya di bawah bimbingan Syekh Muhammad Amin Qutbi. Bahkan dikatakan guru sekumpul ini Guru Syarwani Abdan, murabbi mursyidnya adalah Syekh Amin Qutbi ini. Jadi setiap harinya Sidin ini yaitu memegang kunci Syekh Muhammad Amin Qutbi ini. Karena Guru Syekh Amin Qutbi hendak keluar, Sidin membuka kuncinya, dikunci Sidin. Karena bulik kayak itu aja terus bahadam Sidin. Dengan khidmat tadi. Ya, khidmat dengan perguruan Sidin. Ia juga mengambil baiat tariqah daripada masyayikh di sana, di antaranya ia mengambil baiat tariqah Naqsabandiyah
dari Syekh Muhammad Hamdan dan Thariqah Samaniyah dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Nah ini Syekh Umar Hamdan termasuk daripada muhaddis. Dan setelah kurang lebih 10 tahun menuntut ilmu agama di kota Mekah pada tahun 1939, malah 1339. Berapa tahun pian dia? Belum lahir lagi Sidin. Masih di dalam sulbi orang tua Sidin. Masya Allah. Inilah. Wah, 83 tahun yang lalu jangan ngomong dalam hafal Sidin. Belum sempat menghitung lagi berapa aja nih. Pokoknya 1993 Masehi Sidin bulik dari kota Mekah bersama sepupunya itu. Ia pun kembali pulang ke Indonesia dan langsung menuju tanah kelahirannya di Martapura. Setelah kepulangannya dari Mekah, ia menyelenggarakan majelis-majelis ilmu di rumahnya. Ia juga sempat mengajar di Madrasah Darussalam, tempat ia belajar pertama kali dulu. Di Martapura ia kemudian diminta untuk menjadi seorang qadhi. Nah Sidin karena alim luar biasa sampai-sampai di Martapura dulu Sidin ini hendak menjadi seorang qadhi, ditunjuk oleh ulama. Tapi Sidin tidak mau. Karena dulu ada ulama lagi guru Tuha. Nah iyalah guru Qadri Hasan. Nah Sidin ini orang alim juga, jadinya jadi guru Serwani, aku bekalah aja, aku kebanggil aja. Akhirnya itulah yang salah satu alasan Sidin membuat Sidin kebanggil lagi. Karena Sidin apabila ada 2 orang berarti menjadi fardu kifayah di Sidin. Kalau 1 orangnya fardu ain, Sidin aja ngalim. Nah jadinya Sidin ke salah satu alasan Sidin, mungkin banyak alasan Sidin jadi Sidin kebanggil, tapi salah satu alasan Sidin adalah Sidin tadi menolak untuk menjadi qadhi. Namun ia menolak permintaan tersebut karena alasan ia lebih senang berkhidmat kepada umat tanpa terikat dengan lembaga apapun, dan demikian ia akan lebih dapat mengatur waktu semaksimal mungkin dalam mengajar, bermutalaah serta ibadah. Bahkan diceritakan Sidin ini kan, Abah Sidin ini berdagang. Ketika Sidin kebanggil sudah alim pendahal, Sidin menjaga toko aja. Tapi setiap hari ketika menjaga toko ini guru Syarani Abdal yang dibaca kitab aja. Akhirnya kada berapa lawasir toko tuh tutup. Nah pas Sidin kada kau mutar bingung hendak ke pasar muntah kitab ya Sidin. Ya, sampai toko dari tutup. Nah, artinya apa? Sidin ini kada ketuju dengan dunia. Iyalah. Karena ya magum Sidin ya kurang lebih emang dalam dia lah. Tapi lebihnya itu kada tahu Jepang banyak kadanya lah. Iyalah kurang lebih Sidin ya penjerit dia duit yang datang kan Sidin. Kalau kita datangin duit Sidin, nggak ada duit yang datang kan Sidin. Iyalah. Selama bertahun-tahun menuntut ilmu di kota Mekah, pengetahuan ilmu agama yang ia miliki menjadi semakin luas dan mendalam. Di kalangan ulama ia dimulai dikenal sebagai seorang penghafal Al-Quran, dan di dalam dirinya terhimpun ilmu syariat, thariqah dan hakikat. Walaupun demikian, namun hal tersebut justru menjadikan sebagai seorang alim yang semakin tawadu. Nah beliau ini terkenal tawadu. Ya tadi bahkan Sidin ketika di kota Bangil itu orang nggak tahu bahwa Sidin ini orang alim. Yalah. Siapa yang tahunya? Yaitu adalah Kiai Hamid Pasuruan. Ini seorang ulama luar biasa. Kalau pun membaca manaqib Kiai Hamid ini luar biasa Sidin. Ya. Ini salah satu bahkan menjadi guru sekumpul dulu. Sebagian riwayat daripada orang-orang ulama-ulama dulu, salah satu yang menjalani Nur Muhammad ataupun thariqah Nur Muhammadiyah yang mereka selalu melazimi sholawat, karena orang-orang yang menjalani sholawat ini yaitu paling kada amalan mereka itu dalail itu wajib hatam sehari, burdah wajib bukan harusnya gila wajib, artinya itu harus dibaca, itulah amalan mereka ya. Bahkan di guru Nun pernah bertakon dengan guru sekumpul apa amalan pun itu di akhir hayat guru sekumpul Sidin kada pernah lepas sehari itu 2 kali hatam dalail. Kalau hendak tahu dalail ya silahkan masing-masing lihat. Yalah, dalail khairat itu lebih tebal lah.
Ya lah, mungkin ya hanya ada hizib Senin, hizib Selasa, Rabu, Kamis. Satu hizibnya itu mungkin kurang lebih sama kayak burdah, berarti 7 kali burdah. Dikali 2, 14 kali membaca. Nah, itu guru sekumpul sidin. Setiap hari wajib hatam dalail 2 kali dan Al-Quran 10 juz. Nah itu amalan guru sekumpul di akhir-akhir hayat sidin. Inilah yang selalu dimulazamah, dan itu wajib mulai sidin amin sampai ketukar pernah dilapas sidin. Ujar Kiai Hamid, sekalipun berabah baca aja dalail. Itu ujar sidin, luar biasa. Itulah mereka terkenal dengan Nur Muhammad. Maksud Nur Muhammad itu adalah mereka selalu melazimi perilakunya, akhlaknya sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Hati mereka itu kalau lepas masuk WC selalu apa? Oh, ini pekerjaan Nabi Muhammad. Gitu aja padahal. Yalah. Kita ini bagi orang, kita orang awam nih, kadang-kadang kita ini kan lupa tahu aja masuk WC batis kiri sunnah, tapi kadang-kadang kita akan mengingatkan Nabi Muhammad. Nah, lupa sudah ada Nabi Muhammad. Coba pian makan totan kanan, oh ini pekerjaan Nabi Muhammad. Maka tatkala pian mengingatkan terus, itu selalu menambah erat hubungan ruhani kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Selalu diingat, apapun pekerjaan pian yang sunnah kita sehari-hari, masang sendal batis kanan, masalah sepele aja lu kita ajarkan. Ya. Tatkala kita bisa musyahadah, kalau dalam ilmu tasawuf ya musyahadah, memusyahadahkan ini pekerjaan Nabi Muhammad, maka itu sudah menanamkan di hati kita ada Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kan kita ini tahu aja sunnah, cuma lupa dengan Nabi Muhammad nih, masang sandal dan masang baju dan lain-lainnya. Tapi mereka para ulama itu selalu dimusyahadakan. Itulah hubungan mereka para Nabi Muhammad selalu erat. Itulah yang bisa menjadikan karena timbul temimpi ataupun bahkan yaqazatan bersama Nabi Muhammad SAW. Dan sidin ini tadi salah satu yang membuka sidin menjadi terkenal daripada orang yang alim adalah Kiai Hamid tadi. Pernah diceritakan sejumlah kiai berkumpul berinisiatif untuk mendalami ilmu agama dalam halaqah khusus kepada Kiai Hamid. Jadi ada orang-orang ulama di Jawa datang kepada Kiai Hamid untuk mengaji ilmu agama karena mereka tahu akan luasnya Kiai Hamid ini ilmunya. Bukan cuma ilmu batiniyah, bahkan dikenal Kiai Hamid ini sufinya akhir zaman dulu sudah. Ya. Pernah seorang ulama di Jakarta itu sieun buku yakini, masya Allah aku bisi kawan di Pasuruan Kiai Hamid luar biasa. Ya. Si Dinto mengisahkan luar biasa. Akhirnya apa? Karena ada orang ngotok di lawang. Itu yang datang adalah Kiai Hamid. Ujar Kiai tadi, Kiai Hamid pian nih panjangnya pendengaran pian sampai sana. Yalah, benda sidin Pasuruan saya. Di Jakarta pun ada juga sidin. Itu bagi ulama ya, bagi ulama-ulama dulu ya biasa sudah demikian. Jadinya Kiai Hamid apa? Bukan telinga ulun yang panjang, tapi suara pian kenyaringan sampai Pasuruan sana sidin. Goyonan para ulama dulu lah, luar biasa. Budayaan uang sidin. Bahkan dikisahkan ada seorang habaib mentes ilmu Kiai Hamid ini. Ada seorang habaib, lupa ngaran sidin. Sidin ini mendapatkan amalan dari guru sidin, mengetahui seseorang ini haddam kah atau asli tubuhnya kah. Lalu datang pada Kiai Hamid, karena Kiai Hamid ini banyak tamunya. Sidin ini pun mentes datang ke rumah Kiai Hamid. Sekalinya sidin membaca itu, dilihat sidin, ini yang dihadapi sidin bukan Kiai Hamid, cuma haddam. Ya sebatas jin yang bahadam menjadi anak buah sidin. Tapi yang menghadami Kiai Hamid ini bukan jin, malaikat. Akhirnya apa? Ujar Habib tadi, Kiai Hamid ini meramput sekali yang dihadapi lain sidin. Yalah. Akhirnya sudah bulik Habibnya pada suatu saat belang lagi. Berdapat dan Kiai Hamid yang bujurannya. Dibaca sidin amalan tadi. Dilihat sidin, ini Kiai Hamid bujur. Ditakur sidin, ente ini Kiai mendustai umat, kenapa pian ini peribahasanya. Yalah. Yang datang orang minta berkahan, pian malah kededa di sini karena lain sidin. Jar sidin, wahai Habib,
yang menghadapi ulun itu adalah malaikat yang ulun minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala karena ulun waktu ulun sibuk dengan ibadah. Nah, ini kehebatan Ki Hamid. Kalau kalian baca karamah Ki Hamid itu luar biasa. Yalah. Luar biasa. Bahkan dia guru sekumpulnya pernah melangi Ki Hamid ini. Terakhir ringkasnya si Dini bilang Ki Hamid. Ki Hamid itu ketika sudah hendak masuk kamar tersenyum izin, para hadirin perhatikan izin, perhatian. Insya Allah aku semingguan kalau boleh diganggu, aku hendak di kamar aja. Nah, terus kumpul raja kan melang isin kan buka. Luar biasa. Jadi ulama-ulama dulu biasalah mereka itu membagi badannya itu biasa bagi orang-orang ulama-ulama dulu. Bahkan ada seorang yang terkenal Syekh Yasin Al-Fadani itu masyhur dengan karangan-karangannya. Sini itu mulai sekolah aja sudah bisa membagi awak sini. Bahkan sini punya guru sampai sebagian riwayat itu 600 guru. Kayak 600 guru bertanggung kita. Ketika datang Syekh dari Mesir ke Mekah, oh di sana ada murid yang luar biasa namanya Yasin. Di Mekah sini ada juga Yasin, ada sama orangnya itu juga luar biasa. Yalah. Nah, itu mereka para aulia, mereka diberikan khariqul ataupun khariqul adah karamah karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadinya Kiai Hamid ini salah satu yang membuka kewalian, maksudnya yang memasyurkan Guru Syarwani Abdan Bangil. Nah, tadi datang orang-orang hendak mengaji kepada Kiai Hamid, lalu dikatakan oleh Kiai Hamid, ditolak Sidin. Tapi ujar Sidin menyarankan agar untuk kiai-kiai tadi mendatangi daripada Guru Syarwani Abdan Bangil. Saat itu mereka juga menyiapkan beberapa pertanyaan untuk sekadar mengetahui atau menguji seberapa jauh kedalaman ilmu Kiai Syarwani. Ketika mereka datang, Kiai Syarwani tampak sedang duduk sambil membaca sebuah kitab. Jadi datang kiai tadi, beberapa kiai, Guru Syarwani itu sudah sambil baca kitab sedih. Di awal pembicaraan sebelum mereka sempat membuka pertanyaan yang telah mereka siapkan, Kiai Syarwani mendulu bertanya kepada mereka, antum kesini ingin bertanya tentang masalah ini, dijelaskan Sidin. Nah, yang orang kam takon ya, hendak orang kam takon ini, kalau padahal buahnya ini belum pandai apa lagi. Tapi Guru Syarwani sudah, nah kitabnya, nah ini pertanyaan orang kam, nah ini kitabnya halaman ini pertanyaan ini kam, nah kitabnya sudah tahu Sidin. Luar biasa, orang alim bahari lah. Kontan hal itu membuat mereka takjub sekaligus kagum kepadanya. Tak cukup sampai di situ, ternyata semua pertanyaan yang telah mereka siapkan dengan tepat terjawab dalam halaman kitab yang masih terbuka di tangan Kiai Haji Guru Muhammad Syarwani Abdan. Bahkan salah satu amalan Sidin ini adalah Sidin setiap malam itu keliling kampung membaca burdah. Nah, ini makanya burdah yang kita baca itu adalah membuat salah satunya adalah tolak bala dan keberkahan. Ini kita bagus di rumah, bagus dibaca supaya rumah tadi menjadi rumah yang berkah. Karena Rasulullah taj'alu buyutakum kubura maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian untuk kuburan. Rumahnya kada pernah disembahyangi, rumahnya kada pernah dizikiri, yalah, kada pernah dibacaan Al-Quran. Itu ujar Rasulullah seperti rumah kuburan. Artinya rumah itu seperti kuburan sunyi. Kayak di kuburan itu sunyi, tenang, yalah. Tapi kadap, nah, yalah. Itu juga zahirnya nampak lampunya, tapi secara hissiyah, secara batiniyah, itu rumah adalah rumah yang gelap, rumah yang tidak ada isinya apa-apa. Maka dari itu dengan pembacaan surat burdah di rumah pian, rumah fulan, itu salah satu membawa keberkahan. Apalagi yang dibacakan adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kita baca salawat burdah, simtud duror, maulid diulami, maulid apapun itu adalah semuanya adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Cuma kita kada tahu bahasa Arab, bang. Coba pian orang Arab mungkin belum tahu ya. Yalah. Coba tahu artinya.
Coba biar sambil dibaca artinya, yalah. Waktu santai pian baca ya akramal khalqina, pian baca artinya. Itu supaya menambah pengetahuan kita khususnya terhadap Burda ataupun Maulid. Itu semua adalah sejarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan salah satu wasiat Guru Sarwani itu adalah sidin wasiti sumpul dengan doa. Selalu lazimi doa, Allahumma inna nas'aluka at-taubatah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wal husnul khatimah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau at-taubah, minta taubat. Karena kita manusia, kita ini kada mampu untuk minta taubat kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang hendak taubat tapi kada kawa taubat berat. Karena Allah taala masih kada memampukannya. Banyak ada mungkin kawan kita aku hendak dia turun majelis tapi kada sing turun-turun aja. Hendak enggak? Kenapa? Karena Allah taala belum memasukkan hidayah di dalam hatinya. Masih otw ya terus. Iyalah. Terus minta pertolongan taubat dan maghfirah, minta keampunan. Jadinya sudah kita mampu untuk bertaubat dan Allah Ta'ala pun memaafkan, mengampuni. Karena kita apabila kita nih dengan orang minta maaf ya, tapi orang kadang maafkan, juga. Ya, merajuk berapa bulan merajuk ya sidin, berapa kali sudah minta maaf, seandainya. Ya. Tapi Allah Ta'ala kita minta taubat dan minta keampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala belum tentu dia mengampuni kita. Ya. Jangankan kita manusia, Nabi Adam aja itu ketika turunkan ke bumi minta ampuni sebagian riwayat 40 tahun. Sebagian riwayat 400 tahun Nabi Allah Adam itu berdoa kepada Allah taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku ini termasuk orang yang zalim terhadap diriku. Ya, jadi sidin minta ampun menyesal sidin. Kenapa? Karena semalam makan buah khuldi di surga. Itu dia 40 tahun, ambil yang paling dikit 40 tahun belum Allah Ta'ala ampuni lagi. Apalagi kita yang lain nabi ini banyak dosa ini. Jadinya maka dari itu selalu kita meminta ampun kepada Allah Ta'ala, selalu berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain jalan yang paling cepat mencari ridha dan kasih sayang Allah taala melainkan dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.